kalian mengharamkan babi. Alasannya mengharamkan babi salah satunya karena babi makan kotoran. Memang salah satu penyebab. Kalau dalam fikih kita, dalam hukum fikih disebutkan babi diharamkan, hikmahnya karena babi suka makan kotoran. Bahkan kotoran dia sendiri, kotoran manusia. Kalau ditaruh di depan babi itu kotoran, ya, maaf azakumullah, dengan daging misalnya, dia pilih makan kotoran. Subhanallah. Hewan yang jorok memang, kotor, gitu kan? Kambing anaknya 23, sedangkan babi anaknya 13. Itu maka angka 13 itu angka sial. Kenapa angka 13 itu angka sial? Karena maaf cakap puting susu babi cuma 12. Yang ke-13 itu tak tahu mau menyusu kemana. Halo, assalamualaikum. Saya lagi makan nih, lapar. Tadi saya numis daging babi. Agak gosong, saya tinggal kerja. Ini pahanya babi yang masih muda. Jadi dagingnya tuh enak, empuk, nggak keras karena masih muda. Enak banget. Saya kasih kecap. Rasanya asam, manis, pedas. Enak banget. Makan sama roti. Benarnya TKW di Hong Kong, Taiwan, Singapura itu, kalau mereka bilang nggak pernah makan daging babi, itu bohong. Mereka cuma nggak mau ngaku aja. Kalau saya sih orangnya terbuka sih, jujur apa adanya, emang pernah makan kok. Enak kok. Malah lebih enak daging babi. Kalau daging sapi, kambing kan harus dibumbuin segala macam tuh. Jahe, lengkuas, kemiri, ketumbar, cahang, pala, santan, macam-macam. Kalau daging babi mah enggak. Ini saya tadi cuma dikasih jahe sama kecap asin, garam, gula, udah. Enak banget. Allah juga tahu kok kita keadaan di sini kayak gimana. Jadi nggak usah malu kita makan daging babi. Emang kenapa? Sama aja. Malahan orang Cina itu kan mereka umurnya panjang-panjang tuh. Habis melahirkan obatnya daging babi. Sakit apa kecelakaan gitu, obatnya daging babi. Kakinya babi dibikin sop sampai kental gitu, dibikin jamu. Mantap. Daging babinya tuh di sini tuh nggak kayak di Indonesia. Kalau di sini peternakannya bersih, nggak kayak peternakan di Indonesia. Di sini babi makannya nggak sembarangan, organik. Nggak usah dibayangin monyongnya, hitamnya kalau lagi makan babi tuh. Dagingnya mah kelihatannya sama aja kayak daging kambing gitu. Malahan kalau daging kambing, daging sapi kan berbau. Ini mah nggak ada baunya. Udah ya. Assalamualaikum Ibu, izin menanggapi videonya ya. Luar biasa sekali. Tadi saya melihat Ibu mengkonsumsi daging babi dengan begitu lahap dan nikmatnya, sehingga membuat saya pun tergiur dan ngiler ya melihatnya. Apalagi tadi juga Ibu mengatakan kalau Ibu ini orangnya tidak munafik, jadi secara terang-terangan Ibu mengkonsumsi daging babi ya, bahkan sampai merekamnya segala lagi. Dan Ibu juga membuka sebuah rahasia baru ya. Sebenarnya bukan rahasia baru sih, ini sebenarnya juga sudah menjadi rahasia umum. Bahwa sebenarnya banyak TKW Muslim yang ada di luar negeri itu, mereka diam-diam ternyata mengkonsumsi daging babi. Ya mungkin karena saking nikmatnya kali ya, akhirnya mereka tidak tahan terhadap godaan begitu nikmatnya daging babi itu. Padahal tadi Ustadz Khalid Basalamah sudah bicara loh. Abdul Somad juga sudah bicara kalau babi itu haram. Ya kotor juga, makan kotoran katanya seperti itu. Saya nggak tahu si Khalid Basalamah ini dia lihat dari mana itu babi makan kotorannya sendiri ya. Tapi ya sepengalaman saya sih ketika saya melihat peternakan babi, bahkan saya sendiri pernah pelihara babi, orang tua saya, babi itu nggak pernah makan kotorannya, ya dia tahu mana kotoran, mana makanannya. Jadi jangan menjawab sebuah hal yang Anda tidak tahu ya, Khalid Baslama ya. Akhirnya bisa menyebarkan hoax jadinya. Kalaupun ada kotoran yang tidak sengaja termakan, ya itu sebenarnya karena tercampur dengan makanannya. Tapi apabila yang peternaknya itu adalah seorang peternak yang menjaga kebersihan, maka dia pasti tahu bagaimana cara memisahkan antara kotoran dan makanannya. Dan biasanya kandangnya itu akan selalu dibersihkan.
Tetapi pada intinya, babi itu nggak pernah makan kotorannya sendiri, karena dia tahu mana makanannya, mana kotorannya. Ya, jadi itu buat Khalid Baslama ya, supaya lebih baik lagi di dalam memberikan jawaban dan mensurvei tentang masalah hewan babi ini. Ya, saya sih bukan apa-apa sebenarnya ya, melihat ibu ini tadi begitu lahap mengkonsumsi daging babi. Tapi tolonglah Bu, itu diperdengarkan apa yang sudah disampaikan Abdul Somad dan juga Khalid Baslama. Kan di dalam ajaran Islam daging babi itu haram untuk dikonsumsi. Tapi kenapa Ibu malah mengkonsumsinya? Ya, saya bukan apa-apa Ibu. Yang saya khawatirkan kalau semua umat seperti Ibu ini ya, banyak orang muslim di luar sana yang mengkonsumsi daging babi secara diam-diam. Akhirnya nanti permintaan pasar daging babi ini bisa semakin tinggi dan mengakibatkan kelangkaan. Sehingga harganya bisa mengakibatkan menjadi semakin mahal. Kan kasihan orang-orang seperti saya yang hidupnya sederhana, yang dalam sebulan hanya sekali 2 kali doang makan babi, tapi gara-gara umat ibu, gara-gara kaum ibu yang harusnya mengharamkan daging babi malah ikut-ikutan makan, kan akhirnya saya jadi kesulitan nanti bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan daging babi dan membeli daging babi gara-gara permintaan daging babi menjadi semakin besar. Ya, jadi tolong dipertimbangkan Ibu ya. Kalau Ibu seorang muslimah, ya ikutilah apa yang diajarkan oleh para ustadz, ikuti apa yang diajarkan oleh kitab suci Ibu. Ya, kalau diharamkan, ya diharamkan. Jangan karena daging babi enak, akhirnya Ibu ikut-ikutan mengkonsumsinya. Ya, nggak boleh begitu Ibu ya. Kecuali kalau Ibu sudah lock out dari agama Ibu ya, dan sudah masuk di agama yang baru yang sudah memperbolehkan untuk mengkonsumsi daging babi, ya itu nggak masalah ya, karena Ibu kan sudah tidak lagi menjadi seorang muslimah. Tapi kalau Ibu masih menjadi seorang muslimah, tapi Ibu tetap mengkonsumsi daging babi, wah gawat, nanti Abdul Somad sama Khalid Baslama bisa mengkafir-kafirkan Ibu, bahkan bisa menuding Ibu supaya Ibu masuk neraka nantinya. Nah, itu bahaya ya Ibu ya. Jadi tolong dipertimbangkan apa yang saya ucapkan ini. Kan masih ada daging kambing, masih ada daging sapi, ya itu aja lah yang Ibu konsumsi. Jangan ikut-ikutan seperti kami. Karena sebenarnya kami juga nggak begitu doyan dengan daging sapi dan daging kambing. Apalagi kolesterolnya kan lebih tinggi dibandingkan daging babi ya. Nggak cocok bagi yang punya asam urat dan sebagainya, punya penyakit-penyakit ya. Itu bisa mengakibatkan bisa darah tinggi, penyakitnya asam uratnya juga kambuh. Jadi nggak baik buat kesehatan juga. Jadi tolong Bu ya, daging kambing, daging sapi masih ada, itu aja lah yang dikonsumsi. Karena itu yang dianjurkan tadi oleh Ustadz Abdul Somad ya. Daging babi biarlah kami yang mengkonsumsinya. Jadi jangan ikut-ikutan. Tolong dipertimbangkan apa yang saya ucapkan ini supaya kita sama-sama enak, supaya kita sama-sama nyaman, dan kami pun bisa menikmati daging babi dengan leluasa, tidak terjadi kelangkaan, tidak terjadi kenaikan harga yang signifikan. Kami orang-orang yang sederhana ini pun bisa membeli daging babi dengan leluasa. Jadi daging babi akhirnya tidak hanya dinikmati oleh orang-orang kelas menengah ke atas doang, tapi kita juga bisa menikmatinya. Oke? Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Tolong dipertimbangkan ya Bu ya. Jadilah muslimah yang baik, kecuali kalau Ibu sudah lock out dari ajaran agama Ibu yang sekarang, baru itu tidak masalah ya. Oke, salam kritis. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Daging babi itu daging paling manis, paling empuk, paling wangi loh. Bahkan selama saya masuk Islam belum pernah saya makan daging seenak daging babi. Betul enak sekali gitu kan.